Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa I Am Really Not an Matchless Genius. Pada episode sebelumnya, klan-klan dari alam atas akhirnya mulai bergerak hanya karena sebuah rumor yang mengatakan kalau di alam Swantian ada lagu pemecah formasi Xianjun. Tak peduli dengan kehidupan di alam Swantian, mereka mencoba mengaktifkan formasi penggabungan 100 dunia yang pastinya jika rencana mereka itu berhasil, seluruh daratan Swantian benar-benar akan musnah. Seorang pria tua bernama Master Kongming mencoba mengeceknya dan dia benar-benar terkejut melihat formasi penggabungan 100 dunia secara perlahan diaktifkan. Dan belum sempat pergi, dia tiba-tiba terseret masuk, tetapi untungnya seorang pria berambut biru datang dan menariknya pergi. Sementara itu, melihat cuaca yang benar-benar tak seperti biasanya hanya bisa membuat Li Fan merasa cemas dan kecemasannya berubah menjadi keterkejutan begitu Mu Xianing dan Ling Er datang dan menjelaskan bahwa saat ini alam Swantian sedang menghadapi bencana besar karena ada sesuatu yang terjadi di laut kekosongan turbulensi yang mana jika hal itu tetap dibiarkan, alam Swantian benar-benar akan hancur. Mendengar itu, Gong Ya lantas bertanya pada tuannya apakah dia harus pergi dan melihatnya. Akan tetapi, Sining langsung menjawab bahwa itu tidak perlu karena ada Li Fan di dekat mereka, sebab Sining sendiri meyakini bahwa Li Fan adalah sosok senior yang tak tertandingi. Selain Mu Xianing dan Ling Er, ternyata pria tua berambut biru yang sebelumnya menyelamatkan Master Kongming datang juga, yang mana dia ternyata adalah ayah dari Yu Xing, yaitu Dugu Shenlu. Tak jauh berbeda dari Mu Xianing dan Ling Er, Shenlu juga mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, khususnya fenomena yang ada di lautan kekosongan turbulensi. Merasa bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, mendengar semua itu pastinya Li Fan hanya bisa diliputi dengan rasa bingung. Namun di samping kebingungannya itu, sebisa mungkin dia berusaha bersikap tetap tenang karena dia benar-benar tidak ingin menunjukkan sesuatu yang memalukan di depan murid-muridnya. Bahkan jika mati, aku harus mati dengan terhormat karena aku tidak boleh takut di depan murid-muridku, pikir Li Fan. Meminta Gong Ya untuk menuangkan teh, Li Fan mulai duduk merenung yang mana sikapnya itu benar-benar berhasil mengelabuhi semua orang. Seperti yang diharapkan dari senior Li, pikirannya sangat tenang. Itulah yang difikirkan oleh semua orang tanpa mengetahui situasi sebenarnya. Karena perasaannya kali ini benar-benar tak seperti biasa, Li Fan merasa teh yang baru saja disajikan menjadi dingin sehingga dia langsung membuangnya ke samping yang secara tak sengaja menyiram pohon dunia. Pastinya tindakannya itu kembali membuat semua orang terkejut. Apalagi pohon dunia seakan mulai bersinar seolah-olah mendapatkan vitalitasnya kembali. Seiring berjalannya waktu, proses penggabungan dunia terus berlangsung sehingga melihat situasinya yang semakin memburuk tetapi Li Fan belum mengambil tindakan apapun membuat Gong Ya dan yang lainnya sedikit cemas. Meskipun benar-benar sudah pasrah akan situasinya, masih saja Li Fan bersikap setenang mungkin. Namun daripada tidak melakukan apapun, sebagai upaya terakhir sebagai seorang master, dia berniat mengajari Lurang metode menanam pohon yang pastinya pohonnya sendiri merupakan pohon dunia. Lurang, sebagai seorang master, aku akan mengajarimu metode penanaman yang lain. Pertama, pergi dan ambil seember air, ucap Li Fan. Setelah itu dia pun memulai tutorialnya yang mana dilihat dari sudut pandang manapun, semua yang dia lakukan terlihat seperti layaknya orang biasa menanam pohon. Namun pastinya di mata seorang kultivator, tindakannya itu bukanlah tindakan biasa karena secara perlahan pohon dunia mulai tumbuh dan kekuatan yang dipancarkan secara perlahan mulai mempengaruhi jalannya formasi penggabungan 100 dunia.
Yu Shenbing dan juga orang-orang lainnya yang sedang mengaktifkan formasi penggabungan 100 dunia menerima perlawanan tak terduga dari pohon dunia pastinya benar-benar membuat mereka terkejut sampai-sampai hal itu membunuh sebagian besar dari mereka sehingga formasi penggabungan 100 dunia yang hampir selesai langsung gagal total. Ini adalah formasi agung yang bahkan tidak bisa digoyangkan oleh Golden Immortal Taiyi. Sial, apa sebenarnya yang ada di area terlarang itu, ucap Yu Shenbing penuh dengan kebingungan, dan bersamaan dengan itu juga langit di alam Suantian cerah kembali. Ekspresi terkejut sekaligus senang pastinya menghampiri semua orang, berbeda dengan Li Fan yang benar-benar bingung akan tindakannya sendiri. Apalagi ketika semua orang sangat memuji dirinya, dia sama sekali tidak memahami maksudnya. Lurang bisa dikatakan satu-satunya orang yang sangat bahagia sampai-sampai obsesinya dalam menanam pohon semakin besar. Adapun Gong Ya, dia semakin penasaran pada sosok Li Fan yang bisa memanfaatkan pohon dunia. Satu bunga satu dunia, satu daun satu bodi. Ubahlah pikiranmu bahwa ini bukan pemandangan, ucap Li Fan yang semakin membuat semua orang kagum padanya. Bahkan si biksu Xingchen akhirnya bisa mendapatkan pencerahan dan berhasil menerobos ke semu immortal. Sementara itu, meskipun sebelumnya orang-orang dari alam Xuantian dipenuhi dengan keputusasaan, saat ini mereka semua dipenuhi dengan rasa syukur karena pohon dunia telah muncul. Berbeda dengan alam Xuantian yang sekarang benar-benar aman, sebaliknya alam-alam lain yaitu alam-alam atas seperti alam Dailan mengalami bencana yang cukup mengerikan akibat formasi penggabungan 100 dunia gagal. Sehingga mereka yang awalnya ingin menarik alam Xuantian, sekarang alam Xuantian lah yang berusaha menarik setiap alam-alam di sekitar. Ini benar-benar tidak mungkin. Alam roh sebenarnya sedang ditarik oleh alam Xuantian, ucap Yu Shenbing yang benar-benar tak menyangka semua itu bisa terjadi. Meskipun semuanya benar-benar sudah terlambat, daripada memperdebatkan itu semua, mereka lebih mementingkan nyawa mereka sendiri karena jika void turbulensi terjadi, bahkan makhluk abadi surgawi pun tak akan selamat. Namun masalah utamanya mereka sama sekali tidak memiliki waktu untuk pergi, sehingga tanpa berbasa-basi lagi atasan Yu Shenbing yaitu pria berambut putih mengeluarkan salah satu artefaknya yang berbentuk lonceng emas. Kalian semua cepat masuk ke sini, perintah pria berambut putih. Setelah itu tanpa bisa melakukan apa-apa, mereka hanya bisa menyaksikan alam-alam roh yang mulai runtuh dalam sekejap mata. Dan ekspresi mereka menjadi semakin terkejut mengetahui bahwa bukan hanya mereka, tetapi 99 alam lainnya mulai tertarik oleh alam Xuantian. Singkat cerita, tanpa ada yang bisa menghentikannya, akhirnya 100 dunia ditarik dan bergabung dengan alam Xuantian. Sementara itu, meskipun dia benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, melihat keadaannya telah kembali aman, Li Fan memutuskan untuk kembali melakukan aktivitas hariannya. Dan kali ini dengan alasan bahwa semua orang ada di tempat ini, dia ingin membangun sebuah halaman kecil yang mana proposalnya itu pasti disetujui oleh semua orang. Oke, mari kita mulai. Aku juga telah memikirkan nama baru untuk halaman kecil ini, ucap Li Fan. Dibantu oleh semua orang, pekerjaan bisa selesai dengan cepat, sehingga hal terakhir yang mereka lakukan adalah memasang papan nama di depan pintu masuk, yang mana namanya sendiri adalah Wu Xianting. Begitu selesai, semua orang mulai bersorak senang. Namun tiba-tiba salah satu orang desa yaitu Paman Zhao datang dan berkata bahwa ada sekelompok orang berbaju hitam dan putih yang mengaku berasal dari sekte suci Shenlu dan ingin memerangi desa. Berpindah ke pintu masuk desa Sangli sekitar setengah jam yang lalu.
Begitu rencana mereka untuk mengaktifkan formasi penggabungan 100 dunia gagal, orang-orang dari alam atas termasuk Yu Shenbing datang dengan niat memerangi desa Sangli, atau lebih tepatnya memerangi sosok master yang bersembunyi di dalamnya, yang pastinya itu adalah Li Fan. Sebelum lanjut, ada sedikit perubahan yang mana Yu Shenbing ternyata bernama Yang Tianwu, sehingga meskipun sebelumnya sempat ragu, dapat dipastikan bahwa Yu Shenbing adalah nama dari pemimpin kelompok berjubah, yang mana mereka juga ternyata berasal dari sekte suci Shenlu. Adapun pria berambut putih, dia adalah salah satu ketua dari sekte suci Shenlu, yaitu Penatua Song. Kembali lagi ke waktu saat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Paman Zhao, Li Fan hanya bisa bingung dan mencoba bertanya pada murid-muridnya apakah mereka pernah mendengar tentang sekte suci Shenlu. Namun sayangnya mereka tidak mengetahuinya kecuali Xingning dan Gong Ye, meskipun mereka sendiri tidak menjawabnya, mengira bahwa Li Fan hanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Setelah itu, Li Fan kembali bertanya pada Paman Zhao tentang ciri-ciri fisik orang yang datang, yang dijawab bahwa meskipun mereka tidak terlalu banyak, akan tetapi tidak ada satupun anak muda di antara mereka, yang mana penjelasannya itu membuat Li Fan langsung menyamakannya dengan orang-orang di bumi. Zixuan, Lurang, Xingshan, Yu Xing. Ambil senjata kalian dan kalahkan mereka semua, ucap Li Fan yang benar-benar berpikir bahwa pihak lain tak jauh berbeda dengan orang-orang jahat berjas yang umum ada di bumi, sehingga orang-orang semacam itu bagi Li Fan pantas dimusnahkan. Sebenarnya Yang Tianwu sedikit merasa takut karena dia sama sekali tidak mengetahui seberapa kuat pihak lain. Sehingga setelah menunggu cukup lama akan tetapi belum ada yang datang, dia menyarankan agar sebaiknya mereka melupakan masalah yang sudah terjadi. Namun sayangnya Penatua Song menolak gagasan itu karena dia lebih takut pada Raja Immortal yang pasti akan membunuh mereka jika kembali dengan tangan kosong. Tak butuh lama akhirnya keempat orang yang diutus Li Fan tiba. Bahkan tanpa berbasa-basi lagi, Lurang langsung berteriak, "Yang mana yang akan menjadi yang pertama mati?" Terpancing dengan provokasinya, seorang lelaki tua langsung mendekat. Sialnya, sebelum sempat menyerang, di detik berikutnya kepalanya langsung terpisah dari badannya, yang mana tindakan tak masuk akal Lurang benar-benar membuat Yang Tianwu semakin gemetar ketakutan, berbeda dengan Penatua Song yang langsung menyuruh orang lain menyerang meskipun hasilnya tetap sama. Berbeda dengan awal kedatangan mereka yang sangat sombong, kali ini kelompok Yang Tianwu hanya bisa ketakutan, kecuali Penatua Song yang lebih takut pada atasannya sehingga dia memutuskan untuk bergerak. Melihat itu, Yixuan segera mengeluarkan senjatanya dan tak lupa dia juga merendahkan pihak lain, yang pastinya hal itu berhasil membuat Penatua Song semakin marah. Bisa melihat kekacauan di luar, Shenlu yang khawatir mencoba bertanya apakah mereka semua akan baik-baik saja, dan dengan tenangnya Li Fan menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja karena sekelompok tentara tua di luar hanyalah orang yang lemah. Konyolnya, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, Li Fan berpikir bahwa tampaknya keempat muridnya sedang bersenang-senang karena hanya mengusir sekelompok orang tua lemah, mereka sampai membuat ledakan-ledakan seperti itu. Di matanya, kekuatan tingkat immortal bahkan tidak lebih dari seorang prajurit tua yang lemah. Sebenarnya ada apa dengannya, ucap Gong Ye dalam pikirannya saat dia semakin penasaran pada Li Fan. Kembali lagi ke medan pertempuran. Seperti yang telah diperkirakan, dibekali dengan senjata-senjata luar biasa, meskipun di mata Li Fan itu barang biasa, dengan mudah Zixuan bisa menghajar Penatua Song yang membuat Yang Tianwu semakin putus asa.
Namun sayangnya keempatnya sama sekali tidak peduli, sehingga setelah itu menggunakan sapu di tangannya, Xingqian bersiap menyapu bersih mereka. Apalagi dengan tingkat kultivasinya yang sudah berada di semu immortal, hanya bisa membuat semua orang berkeringat dingin. Singkat cerita, meskipun salah satu prajurit mengatakan bahwa sebentar lagi bala bantuan mereka akan tiba, namun sang atasan yaitu pria muda yang dipanggil Tuan Penguasa segera menyuruh semua bawahannya untuk mundur karena dia sendiri akhirnya sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan keempatnya. Apalagi meskipun keempatnya hanyalah seorang murid, tetapi kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga dia benar-benar tak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh masternya yaitu Li Fan. "Cepatlah mundur, apakah kalian tuli?" teriak Tuan Penguasa yang langsung disuruh diam oleh rekan-rekannya, sehingga setelah itu mereka akhirnya mundur dan sebisa mungkin tanpa membuat kebisingan yang dapat memancing amarah pihak lain. Setelah semuanya pergi, keempatnya kembali dengan penuh sorakan untuk merayakan keberhasilan mereka. Adapun Li Fan, dia juga merasa senang meskipun baginya ekspresi mereka semua terlalu bersemangat hanya karena mengalahkan beberapa orang tua. "Bekerjalah saat kalian harus bekerja dan belajarlah saat kalian harus belajar," tambahnya. Tiba-tiba Sining mendekat dan dengan sikap layaknya seorang anak kecil, dia bertanya tentang tindakan yang akan mereka lakukan sehubungan dengan saat ini yang katanya alam Suantian dan banyak dunia lain telah membentuk dunia baru yang sangat besar. Ditanya seperti itu, sebenarnya Li Fan sendiri sedikit bingung karena dia hanyalah seorang petani kecil yang bersandar di jendela untuk menonton. Namun tak mungkin menunjukkan sikap seperti itu. Dengan tenangnya dia menyuruh semua orang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dan begitu ditanya oleh Ziling tentang alam baru yang seharusnya tidak lagi disebut alam Suantian, masih dengan sikap tenangnya dia menjawab, "Jika kau ingin aku mengatakannya, hapus saja kata Suan dan ubah menjadi Tian. Maka 100 alam dapat langsung disebut sebagai 100 negara." Hanya dengan kata-kata sederhana seperti itu, pohon dunia menanggapinya dengan sangat serius, sehingga di detik berikutnya yang awalnya alam Suantian namanya sekarang telah berganti menjadi alam Tian. Dengan perubahan itu juga, dua orang asing bertopeng yang tampaknya berasal dari alam lain hanya bisa menganggap bahwa alam Suantian atau Tian ini sangat berani. Alam baru ini mungkin sangat kuat, tetapi tidak terlalu kuat untuk melampaui alam bumi, ucap salah satunya, yang mana kata bumi merupakan sesuatu yang masih belum diketahui secara pasti apakah itu bumi lain atau bumi tempat Li Fan berasal. Singkat cerita, setelah itu pada bulan-bulan berikutnya, 100 negara saling memburu dan menyerang untuk melahap satu sama lain. Alhasil terbentuklah 4 aliansi besar, yaitu Roh Bumi, Bumi Yuan, Angin Bumi, dan Xuanzi. Dari semua kekacauan itu hanya Suantian, pusat dari 100 alam atau 100 negara, yang tetap tenang karena kehadiran seseorang yang tak lain adalah Li Fan. Perlu diingat, sebutan alam Tian mengacu pada gabungan seluruh alam, sehingga alam Suantian masih sama, kecuali perbedaannya sekarang kita akan menyebutnya negara Suantian, pusat dari gabungan 100 dunia. Di aula tanah suci Taiyan, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai utusan aliansi Roh Bumi. "Aku Wang Juan, seorang utusan dari aliansi Roh Bumi, telah diperintah untuk datang dan mengantarkan surat kepada kalian semua," ucap seorang pemuda dengan ekspresi sombongnya, yang bahkan dalam sekali lihat Ling Shao dan Yuan yang menyambut bisa tahu bahwa orang yang bernama Wang Juan bukanlah orang yang baik.
Benar saja, bukannya menyerahkan surat secara baik-baik, Wang Juan langsung melemparnya seolah-olah dia sedang melepaskan serangan. Namun dengan mudah surat tersebut bisa ditangkap oleh Yuan yang mana hal itu sedikit membuat Wang Juan terkejut karena dia tidak menyangka di alam Suantian yang kecil ada makhluk immortal. Setelah menerimanya, Yuan langsung membuka dan membaca suratnya yang mana isi di dalamnya benar-benar membuatnya sangat marah karena dengan bodohnya aliansi Roh Bumi meminta mereka untuk pindah dari alam Suantian dalam waktu 10 hari. Aku mungkin harus mengingatkanmu bahwa surat ini ditulis oleh salah satu pelindung aliansi Roh Bumi. Apakah kau tahu tingkat kultivasi orang itu? Orang itu berada di tingkat Heavenly Immortal tanpa Wang Juan. Namun bukannya takut, Ling Xiao dan Yuan hanya bisa menganggapnya bodoh karena hanya dengan tingkat kultivasi seperti itu tak mungkin bisa membuat mereka ketakutan. Sehingga setelah itu giliran Yuan yang memprovokasi Wang Juan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut meskipun yang datang seorang Heavenly Immortal. Tak menyangka rencana sempurnanya gagal total, Wang Juan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dia yang awalnya datang dengan sikap sombong, kesombongannya itu segera digantikan dengan ketakutan sebelum akhirnya dia pergi. Kalian tunggu dan lihat saja, dalam 3 hari pasukanku pasti akan melenyapkan alam Suantian tanpa Wang Juan kembali memberikan ancaman meskipun dia sendiri hanya bisa ketakutan sampai-sampai terjatuh ke lantai saat pergi. Singkat cerita, tahu bahwa masalah dengan aliansi Roh Bumi pasti akan berakhir dengan masalah yang jauh lebih besar. Ling Xiao dan Yuan pergi mengunjungi Mu Xianing dan Ling untuk mengajak mereka membuat aliansi. Meskipun hanya aku dan saudara Ling Xiao yang telah mempermalukan utusan itu, jika pasukan aliansi Roh Bumi benar-benar menyerang, aku khawatir akan sulit untuk melawan mengingat situasi saat ini di alam Suantian, ucap Yuan Merasa bahwa semua itu merupakan masalah yang sangat penting, mereka tak langsung menerima kesepakatan tersebut sehingga pertama-tama Mu Xianing berniat meminta nasihat pada Li Fan. Sedikit info, kemungkinan besar nama dari Ling Xiao dan Yuan yang tertukar, yang mana Pak Tua berambut putih sebenarnya bernama Yuan Namun karena sudah terlanjur, kita akan tetap memakai nama sebelumnya, apalagi semua itu tak berpengaruh pada jalan ceritanya. Kembali lagi ke Li Fan. Ketika dia sedang bersantai dan memikirkan makan siang apa yang akan dimakan, akhirnya Mu Xianing dan Ling tiba. Setelah mendengar ceritanya, dengan mudah Li Fan menyetujuinya karena dia merasa itu merupakan langkah yang tepat agar mereka bisa menjaga satu sama lain. Aku punya sesuatu untukmu, tambah Li Fan yang tampaknya ingin memberikan sesuatu pada mereka. Sementara itu, di Istana Aliansi Roh Bumi, Wang Juan kembali segera melaporkan semua apa yang sudah terjadi, yang mana intinya bukan hanya menolak tunduk, alam Suantian bahkan secara terang-terangan berani menentang mereka. Jadi begitu, sepertinya aku harus membunuh lagi, ucap sang tetua tanpa mengetahui seberapa mengerikannya orang-orang dari alam Suantian, khususnya para bawahan Li Fan. Singkat cerita, 3 hari kemudian Wang Juan benar-benar datang kembali bersama dengan pasukan aliansi Roh Bumi yang terdiri dari Sekte Angin dan Api. Kali ini Yuan dan yang lainnya secara langsung menyambut kedatangan mereka dengan alasan bahwa mereka tidak ingin pihak lain pergi dengan tergesa-gesa seperti terakhir kali. Hanya dengan kata-kata seperti itu, Wang Juan langsung terprovokasi sehingga dia yang sangat marah segera mendekat dan menyerang. Namun sayangnya sebelum sampai di tengah jalan dia sudah KO setelah menerima serangan yang dilepaskan oleh Yuan
"Kau yang di atas, tidaklah kau ingin membawa orang-orangmu pergi," ucap Yuan Yang. Namun bodohnya, ketua aliansi roh bumi yang terlanjur marah sama sekali tidak peduli, dan sebaliknya dia bertanya apakah Yuan Yang adalah orang terkuat di alam Suantian. "Kau salah, dua orang di belakangku adalah pemimpin aliansi Suantian kami. Tidak hanya itu, ada orang lain yang lebih kuat di sisi kita. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk melihatnya," jawab singkat Yuan Yang. Benar-benar sangat marah, ketua aliansi roh bumi segera melepaskan sebuah serangan. Melihat itu, dengan segera Ling Er mengeluarkan salah satu artefak miliknya, yang mana serangan balasan miliknya bisa dengan mudah menyaingi serangan ketua aliansi roh bumi, sampai-sampai kapal terbangnya ikut hancur. Xiao Bai yang sedang jalan-jalan keluar secara tak terduga bisa melihat kekacauan yang sedang terjadi, yang mana menurutnya alam Suantian semakin berbahaya setelah penggabungan. Namun daripada memusingkan itu semua, Xiao Bai memutuskan untuk kembali karena dia benar-benar merasa sangat nyaman menghabiskan waktu di dekat Li Fan. Sementara itu di tempat lain, ternyata pertikaian di antara keempat aliansi masih terus berlanjut, yang mana karena tak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah, perang di antara mereka belum bisa dihentikan. Intinya, aliansi roh bumi ingin membuat kesepakatan tentang pembagian alam Suantian. Namun karena isi dari kesepakatannya tidak terlalu memuaskan, khususnya masing-masing di antara mereka ingin menguasai wilayah selatan, sehingga untuk sementara waktu mereka terus memperdebatkannya. "Hentikan omong kosong ini, aku ingin bagian selatan dan kau bisa membagi sisanya di antara kalian," ucap seorang pria berambut merah yang pastinya merupakan tetua dari salah satu aliansi kecuali aliansi roh bumi, karena aliansi roh bumi diketuai oleh seorang pria berambut hitam yang kemungkinan besar bernama Lao Dongxi. Pastinya permintaan dari tetua rambut merah membuat situasinya semakin memanas, khususnya dua aliansi sisanya. Di saat krisis itulah, jiwa ketua yang sebelumnya memimpin pasukan menuju ke alam Suantian kembali dan segera menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sekelompok orang bodoh itu telah membentuk aliansi, dan pemimpin aliansi itu adalah dua gadis muda yang menghancurkan tubuhku dengan harta karun jepit rambut, ucap jiwa ketua, yang mana hal itu langsung ditertawakan oleh para tetua lainnya sebelum akhirnya tawa mereka menghilang setelah Lao Dongxi menjelaskan tentang kebodohan mereka tanpa menyadari bahwa pihak lain bisa dengan mudah menghancurkan tubuh dari seorang kultivator tingkat immortal. "Mungkinkah alam Suantian telah menyembunyikan seorang master?" pikir salah satu tetua aliansi, yaitu wanita setengah ular. Meskipun sosok master yang sedang dia pikirkan itu saat ini sedang sibuk memberi makan ayam-ayamnya, sembari dia juga mengajari dan juga bersenang-senang dengan murid-muridnya. Bisa memusnahkan pasukan aliansi roh bumi hanya dengan satu serangan, Ling Er mendapatkan banyak pujian dari semuanya, dan pastinya Ling Er sama sekali tidak membanggakan diri karena semua itu berkat jepit rambut pemberian Li Fan. Sedang senang merayakan itu, tiba-tiba ada sebuah teriakan yang sedikit membuat mereka terkejut karena ternyata pihak lain datang begitu cepat. Apalagi ada 4 kapal terbang, sehingga dapat dipastikan mereka merupakan 4 aliansi utama dengan kekuatan penuh. "Aku Yu Pashan dari aliansi roh bumi. Siapa yang telah membunuh pelindung tertinggi aliansi kami, Zhu Xuan?" teriak salah satu tetua aliansi roh bumi, yaitu pria berambut putih.
Tanpa berusaha menutup-nutupi, Ling Er langsung mengaku bahwa dirinya lah yang melakukannya, sehingga di detik berikutnya, tanpa berbasa-basi lagi, Yu Poshan langsung melepaskan sebuah serangan, meskipun serangannya itu dengan mudah ditangkis oleh Ling Er menggunakan jepit rambut miliknya. Melihat yang datang kali ini bahkan berada di tingkat Golden Immortal, hanya bisa membuat Ling Xiao dan yang lainnya terkejut. Adapun para tetua aliansi tahu bahwa jepit rambut yang digunakan merupakan senjata suci kuasi, sebisa mungkin mereka berusaha merebutnya. Singkat cerita, setelah itu mereka melakukan segala upaya untuk bisa merebut jepit rambut milik Ling Er. Adapun Ling Er, dia terus menghindari serangan yang datang, sembari beberapa kali memberikan serangan balik. Sedikit terdesak karena jumlah lawan jauh lebih banyak, Ling Er segera mengeluarkan senjata lainnya, dan kali ini adalah Istana Surgawi yang pastinya membuat pihak lain semakin menginginkannya. Setelah itu, untuk sementara waktu Ling Er hanya bisa bertahan karena keempat aliansi benar-benar bekerja sama untuk mengalahkannya. Gadis itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita bekerja sama, ucap Yu Poshan melihat pelindung Istana Surgawi mulai retak. Namun tiba-tiba dia menerima sebuah serangan yang langsung menghempaskannya ke belakang, yang ternyata serangan tersebut berasal dari Mu Xianing. Konyolnya, mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh Mu Xianing tidak tahu malu karena telah menyerang secara diam-diam. Oleh karena itu, setelahnya tak hanya Ling Er, Mu Xianing juga menjadi target penyerangan mereka. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara Yu, teriak Lao Dongxi. Adapun Mu Xianing bersama dengan Ling Er, dia juga mulai menyiapkan diri dengan mereka yang menggabungkan kedua kekuatan dari jepit rambut. Namun karena pengontrolan mereka kurang baik, serangan yang dilepaskan dapat dihindari dan hanya menghancurkan kapal terbang mereka. Kedua gadis kecil itu sudah kehabisan akal. Ayo kita serang bersama, ucap Lao Dongxi, sehingga setelah itu mereka berempat kembali menyerang. Namun di tengah-tengah perselisihan itu tiba-tiba Mu Xianing berteriak sehingga semua orang berhenti di tempat. Mendengar itu, Lao Dongxi dan yang lainnya mengira Mu Xianing ingin mengatakan kata-kata terakhirnya sebelum mati. Namun ternyata alasan Mu Xianing melakukan itu hanya untuk memberikan peringatan terakhir pada mereka, yang pastinya tindakannya itu semakin membuat keempatnya marah. Bagiku memang benar bahwa aku membunuh seorang penatua, tapi aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin meminta kalian untuk memberikan wajah padaku, jadi tolong kembalilah, ucap Mu Xianing sebelum akhirnya dia mengeluarkan lukisan kaligrafi miliknya tanpa memperdulikan keterkejutan dan kemarahan mereka berempat. Senior Lee memberikan kami lukisan ini berharap semua orang akan menganggap perdamaian sebagai hal yang paling penting dan menahan diri untuk tidak bertarung. Semuanya tolong kembalilah, tambah Mu Xianing. Pada akhirnya, meskipun marah, mereka berempat tak langsung menyerang. Bahkan setelah itu, dengan senyum menjijikannya, salah satu penatua yaitu wanita setengah ular mencoba bertanya tentang identitas senior yang dikatakan oleh Mu Xianing. Apalagi dia sangat yakin bahwa lukisan yang dikeluarkan merupakan gulungan Dao yang seharusnya hanya makhluk legendaris dari alam surgawi pertama saja yang mampu menulisnya. Sedang cukup serius membicarakan itu, tiba-tiba tetua rambut merah menyela dengan mengatakan bahwa tidak mungkin di alam Suantian ini ada sosok yang mampu menulis gulungan Dao, sehingga dia sangat yakin semua yang dikatakan oleh Mu Xianing tentang seniornya hanya sebuah kebohongan.
Beraninya kau menutup mata terhadap keputusan senior Lee, ucap Mu Xianing, sehingga setelah itu akhirnya dia dan juga Ling Er mulai menyiapkan lukisan mereka untuk menghadapi pihak lawan yang sudah bersiap menyerang kembali. Namun yang benar-benar membuat mereka marah hanya karena tidak diizinkan bertemu dengan senior Lee, keempatnya mulai melontarkan kata-kata kasar mengatakan bahwa Li Fan sangat takut bertemu dengan mereka. Beraninya sekumpulan anjing menggonggong di tempat ini, ucap sebuah suara dari arah langit yang tiba-tiba menyela mereka. Keluarlah jika kau berani, jangan bersembunyi dan bermain-main, teriak tetua rambut merah. Mendengar itu pastinya sosok dari suara sebelumnya muncul yang ternyata itu adalah Jiangsu, yang mana kemunculannya itu membuat keempat tetua langsung terdiam di tempat, seolah-olah sikap sombong mereka sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan. Aku sudah ada di sini, jadi apa yang kalian inginkan? Tanya Jiangsu pada keempatnya yang hanya bisa ketakutan karena mereka sendiri tahu basis kultivasi Jiangsu di atas Golden Immortal. Dengan sopannya, Lao Dongxi adalah orang yang menyapa Jiangsu. Namun sayangnya Jiangsu sama sekali tidak peduli dan sebaliknya dia langsung memberikan hukuman mati pada Lao Dongxi yang telah bersikap tidak sopan pada Li Fan. Alhasil, tanpa bisa melawan, Lao Dongxi langsung mati setelah dibekukan oleh Jiangsu. Pastinya melihat seorang Master Golden Immortal dilenyapkan dalam sekejap mata hanya bisa membuat semua orang terkejut. Bahkan tetua rambut merah yang ketakutan mencoba melarikan diri sebelum akhirnya nasibnya sama dengan Lao Dongxi. Baru saja kalian berempat para Golden Immortal bekerja sama untuk menghadapi dua gadis dari alam Suantian. Sungguh memalukan, karena kalian empat aliansi besar sangat suka berdarah. Sekarang mari kita selesaikan urusan kita di sini, ucap Jiangsu. Tak sama seperti kedua orang bodoh sebelumnya, dua tetua lainnya yaitu wanita setengah ular dan pria berambut hitam akhirnya menyerah dan berjanji akan menghormati setiap keputusan Li Fan dan tidak akan pernah mengarahkan pedang mereka ke alam Suantian. Alhasil, dengan alasan bahwa Li Fan telah memberikan proklamasi perdamaian, Jiangsu mengampuni nyawa mereka. Bolehkah aku bertanya, apakah Anda adalah murid dari senior itu? Tanya seorang pria bernama Ji Yuanxing yang langsung dijawab bahwa dia tidak memiliki berkah seperti itu. Namun dengan persetujuan Li Fan, dia masih bisa berlatih di tempatnya. Ditanya tentang namanya karena Jiangsu pada dasarnya masih belum mengetahui nama Li Fan, dia lantas berkata bahwa mereka semua bisa memanggilnya penguasa langit. Singkat cerita, setelah itu keempat aliansi khususnya Roh Bumi dan Xuanzi yang telah kehilangan tetua bersedia mengikuti perintah di bawah bendera aliansi Suantian. Pastinya sebagai pemimpin aliansi, Ling Er langsung menerima niat baik mereka. Setelah itu untuk sementara waktu mereka mulai membicarakan tentang perkembangan aliansi yang mana Mu Xianing dan yang lainnya benar-benar sangat berterima kasih pada Jiangsu. Namun pastinya rasa hormat tertinggi mereka hanya tertuju pada Li Fan meskipun orangnya sendiri sama sekali tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Ji Yuanxing memberikan laporan tentang seorang pria tua dari Huang Tianzhou yang saat ini sudah ada di depan pintu dan ingin bertemu. Mendengar itu, Ling Er segera memberikan izin masuk. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Ji Yuanxing berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting yang ingin dia laporkan. Sementara itu di kediaman Li Fan, setelah berlatih sepanjang hari, tampaknya Yu Xing sama sekali belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Berbeda dengan Lurang yang tampak bersemangat karena menurut pendapatnya pribadi tidak ada yang lebih baik dari bertani.
Ternyata apa yang ingin disampaikan oleh Ji Yuanxing tentang alam surgawi pertama yang bahkan Ling Xiao sedikit mengetahuinya, karena dari apa yang dia tahu, dulu alam surgawi pertama pernah berperang dengan Xian Yu. Aku telah mendengar beberapa legenda. Jutaan alam rendah dibagi menjadi 4 tingkatan: surga, bumi, Xuan, dan Huang. Ada sebanyak 1 juta alam Xuan dan alam Huang, tetapi sangat sedikit untuk alam bumi, dan hanya ada 4 alam surga yang telah diciptakan, ucap Ling Xiao. Seingat yang Ling Xiao tahu, seharusnya keempat alam surga yang dimaksud semuanya dikabarkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan alam immortal yang membuat peperangan besar terjadi, dan 3 dari mereka akhirnya menyerah pada alam immortal kecuali alam surga pertama yang berperang sampai mati. Alhasil pada akhirnya surga pertama benar-benar dihancurkan dan makhluk-makhluk tertinggi yang legendaris semuanya terbunuh. Menanggapi itu, Ji Yuanxing lantas menjelaskan bahwa sebenarnya alam surga pertama tidak benar-benar hancur sepenuhnya. Sebaliknya, alam surga pertama terpecah menjadi beberapa alam yang lebih kecil, yang mana setelah mendengar itu, Mu Xianing bisa menebak bahwa alam Xuantian termasuk dalam bagian kecil dari alam surga pertama yang terpecah itu. Aku berasal dari alam surga Huang dan nenek moyangku meninggalkan banyak informasi sejarah tentang alam surga pertama. Hari ini 100 alam telah ditelan oleh alam Xuantian. Aku percaya alam Xuantian pasti merupakan bagian yang sangat penting dari alam surga pertama, tambah Ji Yuanxing, sehingga dengan mengambil kesimpulan itu, Ling Er dan yang lainnya tahu bahwa sebenarnya Ji Yuanxing ingin bertemu dengan Li Fan yang membuat 100 alam bergabung. Adapun alasan mengapa Ji Yuanxing ingin menemui Li Fan, karena dia berpikir bahwa kemungkinan besar Li Fan adalah sosok yang selama ini telah dicari-cari oleh nenek moyangnya. Dengan pemikiran konyolnya, Yuan Yang, Ling Xiao, dan kemungkinan besar yang lainnya juga beranggapan bahwa semua yang telah terjadi termasuk alam pertama yang terpecah merupakan permainan yang telah diatur oleh Li Fan, sehingga itu juga alasan mengapa orang sehebat Li Fan hidup dalam pengasingan di alam Xuantian yang kecil. Mengenai hal ini, kita harus bertanya pada senior Li terlebih dahulu. Jika senior bersedia bertemu denganmu, kami akan memberitahumu, ucap Ling Er menyetujui permintaan Ji Yuanxing. Menurut catatan leluhurku, setelah berbagai alam kecil yang terfragmentasi di alam surga pertama bergabung, maka hal-hal yang tersembunyi di berbagai alam yang terfragmentasi akan menarik satu sama lain dan akan menyebabkan gelombang besar, tambah Ji Yuanxing, sehingga setelah itu tanpa berbasa-basi lagi, Ling Er dan Mu Xianing langsung pergi menuju ke kediaman Li Fan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.